Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah idghama li jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul qalaika wa bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali pada sesi pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa para penonton kita di Raden SS Channel, dan komen ini bentuknya berupa pertanyaan, dan ada satu kewajiban buat kami untuk menjawab itu semua. Alhamdulillah dari pertanyaan ini kita bisa rangkum pada hari ini yang bisa dijawab, walaupun banyak pertanyaan sudah, tapi alhamdulillah kita hari merangkum 6 pertanyaan yang bisa kita jawab. Kalau cukup waktu kita bisa jawab 6 pertanyaan, kalau kita tidak bisa jawab hanya 5 pertanyaan, karena terikat oleh waktu dan kemampuan dari saya dan beberapa teman-teman untuk bisa menyampaikan atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berdasarkan dari komen di channel kita, di Raden SS Channel. Yang pertama adalah, apakah virus corona merupakan virus impor dan virus buatan manusia atau virus biasa? Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaan yang begitu kritis mengenai penjelasan sebenarnya apa sih virus corona dan bagaimana sebenarnya virus itu. Apakah virus emang impor dari luar atau memang virus secara alami? Dan memang perlu dijelaskan ini untuk mencegah sebuah kebiasaan, kegaulan dari masyarakat semua. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita harus bersandar kepada Al-Quran. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi maksud surat Ar-Rum ayat 41 ini adalah sudah tampak kerusakan yang terjadi di muka bumi ini menimbulkan banyak ekses, banyak efek yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah nih COVID-19. Dan ini bisa kita jelaskan berdasarkan data-data yang ada. Mari kita mengacu kepada data yang ada adalah sesungguhnya virus COVID-19 ini bukan virus biasa, virus alami. Tapi sesungguhnya virus corona adalah virus yang memang sudah dari dulu ditemukan oleh beberapa peneliti, dan virus itu sudah ada jutaan tahun. Tetapi baru bisa diteliti virus di tahun 1930 yang asalnya adalah virus berasal dari binatang, yaitu dari unggas, dari burung, dari ayam dan sebagainya. Tetapi di tahun 60 oleh para peneliti, ya 2 peneliti yang meneliti, ternyata virus itu ditemukan juga pada manusia. Dan hari ini virus itu ternyata dari manusia ke manusia. Dan corona itu berdasarkan dari namanya adalah dari gambaran matahari yang berbentuk corona, ya, lapisan dari matahari yang bentuk crown, artinya mahkota yang seperti itu. Cuman bedanya virus ini terjadi di pinggir-pinggirnya itu terdapat seperti paku atau palu-palu, orang bisa bilang paku, ada palu dan sebagainya. Tapi di sini perlu disampaikan bahwa menurut Profesor Chi Tai-feng dari National Taiwan University mengatakan bahwa virus corona atau COVID-19 itu bukan virus biasa, tapi virus modifikasi yang dibentuk oleh sekelompok orang, sekelompok para ilmuwan yang bermaksud tertentu yang kita tidak tahu maksudnya apa, tetapi memang dia dibuat karena apa? Terjadi perubahan pada asam amino. Menurut Profesor Chi Tai-feng mengatakan bahwa sesungguhnya kalau virus COVID-19 biasa itu hanya memiliki 2 asam amino. Toh kalau dia melakukan mutasi gen, dia tidak secepat itu
atau bisa tidak penambahan yang ditemukan pada beliau terjadi 4 penambahan asam amino yang begitu cepat. Artinya apa? Sang virus ini memang dibentuk menjadi lebih kuat. Entah lebih kuat penyebarannya dan lebih kuat menyerangnya pada tubuh. Dan ini dibentuk. Maka dikatakan bahwa ada indikasi COVID-19 itu adalah modifikasi atau bentuk. Kalau virus yang dibentuk, yang baik dimodifikasi menjadi vaksin, kalau yang jahat menjadi senjata biologis dia. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Dr. Francis Boyle, salah satu yang membuat undang-undang senjata biologi di Amerika Serikat, mengatakan bahwa coronavirus adalah senjata biologis yang begitu berbahaya, ya. Jadi perang dunia sekarang ada bukan lagi perang nuklir, perang senjata atom dan segalanya, tapi perang biologis yang tidak tampak begitu luar biasa, ya, begitu menimbulkan banyak efek kematian, efek kerusakan, efek kemiskinan dan segalanya di mata masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini data ini diperkuat oleh adanya sebuah pertemuan rahasia. Ya, 2 bulan sebelum ditemukannya virus itu di Wuhan, ya, di pertemuan ada di New York. Mereka membuat simulasi. Kalau seandainya virus corona itu terjadi, apa yang mati di dunia ini? Berapa orang yang meninggal? Bagaimana cara penyebarannya? Nah, ini ternyata mereka menghasilkan sebuah simulasi itu bahwa yang akan terjadi kematian 65 juta orang di dunia ini. Dan ternyata yang pertama ditemukan itu ada di Wuhan. Tetapi para peneliti di Wuhan sendiri, di Cina khususnya, tidak bisa terima bahwa pertama ditemukan virus itu ada di Cina. Mereka mengatakan bahwa virus ini dibawa oleh tentara Amerika yang datang pada saat mereka gelar olahraga militer bersama di Cina. Itu sebuah ungkapan mereka. Dan saya tidak memiliki data yang lebih lanjut, tetapi saya yakin bahwa sesungguhnya virus ini diciptakan, modifikasinya disebarkan jauh lebih dulu daripada di Wuhan. Karena tidak mungkin kalau menggunakan simulasi di New York ini, mereka tidak menemukan kasusnya. Sementara di Wuhan ditemukan di bulan Desember. Ya. Dan untuk itu saudara-saudari sekalian yang bisa hari ini alhamdulillah bisa melihat acara kita, bahwa apapun virus COVID itu bentuknya baik secara alami atau modifikasi, yang terpenting hari ini adalah kita harus tetap waspada. Ya, tetap harus waspada dan bagaimana kita melakukan antisipasi pencegahan supaya diri kita, keluarga dan seluruh komponen masyarakat, tetangga-tetangga kita dan saudara kita tidak terkena dampaknya, terkena infeksinya, ya. Dan untuk itu perlu disadari bahwa jangan kita berpikir bahwa virus ini impor. Jadi kalau virus ini impor berarti kita menuduh bahwa Cina sebagai dalangnya. Walaupun itu akan ada asumsi di sana, karena dari Johns Hopkins University mengatakan bahwa virus yang tersebar di dunia ini, COVID-19, adalah berasal dari Wuhan. Ya, itu sah-sah saja mereka mengatakan itu. Tetapi yang terpenting hari ini kita mengatakan bahwa apapun itu, baik virus itu impor, modifikasi, tapi virus sudah terjadi hari ini. Dan sekarang kita tidak lagi berpikir itu, tapi berpikir bagaimana kita menciptakan sebuah sistem imunitas kita dalam tubuh kita lebih kuat daripada sebelumnya, dengan merubah pola makan kita, pola hidup kita, pola pikir kita, dan segalanya. Dan alhamdulillah hari ini pemerintah telah melakukan sebuah ekspansi, yaitu melakukan secepatnya untuk melakukan sebuah aturan yang diterapkan di negeri kita ini, yang hari ini alhamdulillah berhasil. Walaupun secara pribadi, ya, saya secara pribadi tidak sepakat dengan adanya teknik pelaksanaan dari ketetapan pemerintah, yaitu PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Dan ini merupakan sebuah kajian kita bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal, dan mudah-mudahan ini kita bisa dukung, tetapi hanya teknik pelaksanaannya yang harus kita kritisi. Dan untuk itu coba kita kembali untuk berpikir bahwa jangan sampai kita berpikir lebih jauh sehingga merusak sistem tatanan pikiran kita. Baik, saudara-saudara sekalian, itu yang bisa kita jawab pada pertanyaan pertama. Untuk itu, semoga yang bertanya bisa puas lebih kurangnya, karena saya juga tidak memiliki data yang lebih, tetapi saya menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang dokter, dan mudah-mudahan bisa diterima untuk kita semua bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.